Boleh request pakai hijab? Boleh. Kita ini saat ini mau berbicara tentang hak kita atau tentang badan hukum. Kalau saya lebih terfokus gini, kalau saya lebih terfokus ke badan hukum. Kenapa? Alurnya ke sana. Oke. Alurnya ke sana. Poinnya ke sana. Kalau saya, kita berbicara terkait dengan yang kemarin. Mohon maaf, kenapa saya tidak mengirim bukti transfer saya ketika saya membantu acara tersebut? Lillahi ta'ala, kenapa saya nggak kirim? Saya sudah merasa membantu, saya tidak kepengin, nggak butuh validasi. Kakak Imi dari kapan gabung keluarga Sobat Ngarit? Dari 4 hari yang lalu. Oh ya? Kita ini saat ini mau berbicara tentang hak kita atau tentang badan hukum. Kalau saya lebih terfokus gini, kalau saya lebih terfokus ke badan hukum. Kenapa? Alurnya ke sana. Oke. Alurnya ke sana. Poinnya ke sana. Kalau badan hukum itu sendiri, selama Kementerian Hukum dan HAM itu bisa menerbitkan, berarti belum ada yang mempunyai hak untuk badan hukum itu sendiri. Kalau masalah hak haki itu memang sudah didaftarkan oleh Mas Yun itu sendiri. Jadi itu memang hak dan hak prerogatif dari Mas Yun itu sendiri. Kalau untuk badan hukum dan haki ini adalah dua jalur yang berbeda. Haki itu bisa didaftarkan oleh perorangan dan bisa didaftarkan oleh badan hukum. Sedangkan badan hukum itu sendiri hanya bisa didaftarkan oleh perorangan, tidak bisa badan hukum mendaftarkan badan hukum. Oke, jumpa lagi teman-teman. Kita sudah mendengar berkaitan dengan Sobat Ngarit dari Bli Leong, teman-teman. Gini, kita harus bisa membedakan Sobat Ngarit sebagai kekayaan intelektual dan Sobat Ngarit sebagai sebuah badan hukum, teman-teman. Yang sudah terdaftar di PDKI itu adalah Sobat Ngarit sebagai kekayaan intelektual, dan haknya yang memegang adalah Mas Iyun sendiri. Kemudian Sobat Ngarit sebagai badan hukum memang belum ada yang memiliki teman. Itu dulu yang harus kita bedakan. Badan hukum artinya apa? Sobat Ngarit sebagai wadah ketika sudah didaftarkan di Kemenkumham bisa berbentuk sebuah organisasi atau perkumpulan yang lainnya, teman-teman. Bahkan bisa jadi sebuah partai politik, itu lebih ekstrimnya lagi. Dan berkaitan dengan apa yang sempat disampaikan oleh Bli Leong akan mendaftarkan Sobat Ngarit di Kemenkumham, kita jangan menyikapi itu secara berlebihan, teman-teman. Karena mau bagaimanapun juga roh dari Sobat Ngarit itu adalah Mas Iyun sendiri. Meskipun secara hukum orang lain atau siapapun bisa mendaftarkan ke Kementerian Hukum, tetapi marwah, roh, dan jiwa Sobat Ngarit tetap ada di Mas Iyun. Itu yang tidak bisa disangkal. Dan kita bisa lihat apakah pernyataan dari Bli Leong itu dia buktikan, dia wujudkan. Saya rasa seorang Bli Leong akan berpikir 1000 kali untuk melakukan itu. Tadi hak
Sobat Ngarit secara haki itu memang sudah dibenarkan atas nama Mas Ageng itu sendiri. Akan tetapi kembali saya sampaikan, bila mana untuk legal standing secara badan hukum, kalau masih bisa diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, maka sampai dengan saat ini belum ada yang memiliki hak atas nama atas nama badan hukum itu sendiri. Begitu mungkin Bang Sobat Ngarit. Sehat Ustaz. Ya, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini dalam keadaan sehat. Amin. Mungkin sekarang poin yang paling terpenting bagi kita semua keluarga Sobat Ngarit Nusantara ini adalah kembali ke setelan awal, mengembangkan UMKM bermanfaat, tidak membebani anggota, serta menjadi keluarga yang saling membangun, saling maju. Dan silaturahmi ini berdasarkan Allah, bukan berdasarkan keinginan ataupun berdasarkan keuntungan untuk satu sama lain. Harapan saya cuma itu. Terkait dengan tadi pembahasan Pak Semar dan lain-lain, monggo kita tutup cerita yang lama kita tutup. Saya juga sudah state Pak Tomli Wafa, beliau mungkin juga kita manusia, mungkin beliau terlalu cepat menyimpulkan asumsinya, padahal sekarang sudah terbukti saya tidak pernah di-endorse sama HS. Demi Allah lillahi ta'ala, saya tidak pernah di-endorse oleh HS. Ya, saya melakukan itu atas persaudaraan. Saya membantu Mas Bayu Sonokling yang saya anggap sebagai keluarga Sobat Ngarit. Tidak ada saya mengharap untuk di-endorse. Ini yang benar-benar teman-teman harus paham. Terus yang kedua, hal yang paling penting lagi, saya keliling sampai ke Medan, saya keliling sampai ke beberapa pelosok Nusantara. Saya nggak pernah keluar-keluar. Saya temuin dari kalangan paling rendah, tukang supir, ya, kuli bangunan yang melintas di Kalimantan saya datengin. Silaturahmi. Harapannya apa? Harapannya agar semua itu bisa merasakan bahwasanya keluarga Sobat Ngarit ini loh silaturahminya yang diutamakan, bukan keinginannya yang diutamakan. Sekarang kita berbicara terkait dengan yang kemarin. Mohon maaf, kenapa saya tidak mengirim bukti transfer saya ketika saya membantu acara tersebut? Lillahi ta'ala, kenapa saya nggak kirim? Saya sudah merasa membantu, saya tidak kepengen, nggak butuh validasi. Tadi di awal menyampaikan kalau tidak ingin membahas lagi, tidak ingin mengungkit lagi, tapi ini dibicarakan lagi teman. Nanti akan disebutkan Ustadz, baik-baik. Sampai nyumbang Ustadz, saya nggak perlu disebutkan. Allah cukup tahu apa yang kita lakukan. Makanya saya nggak kirim bukti transfernya. Setelah saya nggak kirim bukti transfernya, mungkin merasa saya tidak membantu, saya di-unfollow. Sebagai manusia biasa, saya menanyakan hal tersebut kepada yang bersangkutan. Dijawabnya adalah, yang unfollow adalah anaknya. Pak Tomli Wafa menyampaikan, teman-teman media sosial ini cerdas. Mendingan sekarang coba berpikir cerdas. Apakah anak itu tiba-tiba meng-unfollow seseorang dengan alasan apa? Saya adalah orang yang mungkin bertato. Mohon maaf, Sobat Ngarit ini banyak yang punya tato. Kenapa nggak di-unfollow? Betul. Jadi gini Bang Imanuddin, Tomli Wafa juga itu bertato gitu loh. Sudah kita suarakan itu kemarin. Tomli Wafa juga Bang Ustadz itu bertato, kenapa nggak di-unfollow? Sama-sama Kang. Ya, silakan Bang Bli, silakan Bang Bli. Bang Bli silakan. Ikut nimbrung di permasalahannya Pak Ustadz ini. Ya silakan Bang Bli, silakan. Kalau diperkenankan begini, aku kebetulan tahu dari awal ceritanya, kebetulan yang menjadi inisiator untuk mendukung penuh kegiatan di Jombang itu adalah saya sendiri. Saya lah yang meminta teman-teman bubuhkan satu tanda tangan di surat pernyataan, sehingga saya tahu semua, termasuk dari pelaporan keuangan itu saya tahu semua. Begini, pada saat acara tersebut dari pihak Jombang perwakilan Mas Lasmujo saya sebutkan di sini ya, itu belum memegang sama sekali untuk kegiatan tersebut, sehingga
kami di inisiator, saya menghubungi inisiator, membuatkan telepon grup, mengundang untuk rapat di grup. Kemudian kita mendapatkan beberapa poin-poin yang kita setujui bersama-sama dan kita bubuhkan dalam bentuk surat pernyataan, karena saya selalu tertib administrasi apapun itu di saat ada yang menanyakan di kemudian hari, saya sudah mempunyai bukti valid yang bisa saya pakai menjawab. Akhirnya kita sepakat untuk mendukung setiap kegiatan secara Nusantara. Dimanapun itu, bila mana ada kegiatan Nusantara, kita siap untuk mendukung. Nah, akhirnya kita bahu-membahu mengumpulkan donasi dari teman-teman inisiator dan keluarga se-Nusantara, sehingga terkumpul nominal pada saat itu yang memang masih jauh kurang dari RAB awal. Akhirnya dari hal tersebut ada beberapa nama muncul di luar inisiator. Nah, salah satunya namanya Pak Ustadz Imanuddin. Akan tetapi namanya Pak Ustadz Imanuddin ini baru muncul pada tanggal 28 setelah acara. Nah, kita karena sepakat waktu rapat dan tertuang di surat pernyataan, kita memerlukan transparansi. Bila mana memang sudah selesai, kita membutuhkan LPJ. Bila mana sudah selesai acara, kita membutuhkan LPJ. Nah, di LPJ pertama itu dana terkumpul 28 juta. Nanti kalau saya berbicara seperti ini mungkin nominalnya tidak begitu tepat ya. Tapi nanti kalau memang diperlukan data-data, saya siap bukakan. Dari pernyataan Ustadz Imanuddin, sebenarnya sudah dimentahkan oleh beliau semuanya, teman-teman. Ketika Ustadz Imanuddin berbicara tentang masalah sumbangan, alurnya sudah dijelaskan oleh beliau, siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana pertanggungjawaban itu dibuat. Karena kalau kita ketahui dari awal, sebenarnya kegiatan di Jombang itu yang menginisiasi pertama kali adalah Blileong dan Mas Semar. Kemudian hal itu disampaikan ke Mas Yun dan teman-teman inisiator yang lainnya. Kemudian yang bergerak sebagai pelaksana adalah teman-teman yang ada di WSL. Semua pertanggungjawaban itu sudah jelas, clear, teman-teman. Setiap sumbangan harus ada bukti transfer. Kenapa harus ada? Untuk membuktikan bahwa memang benar sudah mengirim. Dengan bukti transfer, Mas Roni bisa cross-check dengan uang yang masuk ke rekeningnya. Kemudian hal itu disampaikan ke teman-teman pelaksana di lapangan. Uang diserahkan. Bukti transfer yang sudah ada dikumpulkan kembali oleh penanggung jawab keuangan di kegiatan di Jombang itu. Nah, setelah dikumpulkan, kemudian dibuatlah pertanggungjawaban sesuai dengan uang masuk dan uang keluar. Jelas dan clear yang disampaikan Blileong itu mematahkan semua argumentasi dari Ustadz Imanuddin. Dan saya rasa begini, teman, kita harus bijak menyikapi segala sesuatunya. Ketika di awal tadi Ustadz sudah menyampaikan menganggap tidak akan membahas lagi hal itu, tapi ujung-ujungnya dibahas kembali. Begitu juga yang berkaitan dengan Mas Semar 7. Oke lah, kalau kita memang merasa sudah dewasa, rasa-rasanya hal-hal seperti ini tidak perlu lagi diungkit berulang kali. Karena apa? Akan menimbulkan kegaduhan lagi.
Tidak ada lagi dibutuhkan pembelaan, pembenaran, atau apapun itu, teman. Oke, bye-bye. Mau diundang? Hai, Cua, kamu belum berteman sama aku, Cua. Oh iya, mau berteman. Wah, kau ini, Cua. Emang akunku hilang, Cua. Ini akun kedua. Oh, Terus, Salam kenal, kakak dari mana? Aku dari Sukabumi nih, Kak. Wah, Oh, aku suka kamu. dari Bali. aduh. Teman-teman udah kasih tahu tentang kakak dari Bali katanya. Oh ya? Iya. Kakak dari Sukabumi. Iya. Wah, Salam kenal ya, Kak ya. Kak Cua. Ih, kita kemarin udah sempet PK bareng Kak Cua, cuma Gung Ayunya nggak ada. Oh gitu. Iya iya iya. itu ya ngobrol para gadis ya. Aku tak turun dulu, izin turun dulu. Aku tak melanjutkan perjalanan, aku masih jauh. Ini aku mau ke Jawa. Tak pergi aja. Nanti Pengen kalian rukun, sehat semuanya. Om Bayu seneng sekali. Pokoknya kalian semua terbaik. siap Mas Bayu. Ya, pokoknya menjalin persaudaraan tanpa ada embel-embel apapun, oke? Oke. Nah, ini pertemuan untuk pertama kali antara Gung Ayu dengan Aimi Amoy sangat luar biasa, teman. Yang sebelumnya sudah bertemu juga dengan Ica yang sangat menghibur. Dan menurut saya pertemuan antara Gung Ayu dan Aimi akan lebih menarik ketika mereka hanya match berdua. Aimi bisa mendapat banyak masukan dari Gung Ayu. Karena apa? Selama ini apa yang dilakukan Gung Ayu itu merepresentasikan apa yang diinginkan oleh teman-teman Sobat Ngarit dan apa yang diinginkan oleh Mas Yun sendiri. Aku tak turun dulu ya teman-teman ya. Semuanya sehat. Mas Bayu. Kasih banyak Om Bayu. Ya, ini kenalan sama tuh tua kenapa? Memandang. Wah, jangan-jangan suka aku. Ini dari Sukabumi, aku suka kamu tua. Udah, kamu ngobrolnya deh ya. Iya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Ya, Om Bayu terima kasih banyak. Ya, terima Ya. kasih Mas Bayu. I love you all, semuanya terbaik. Dan penontonnya semua terbaik. Oke teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini baru pertarungan. Undang satu lagi dong, Bung Ayu. Undang satu lagi. Siapa undang? Kakak Aimi dari kapan gabung keluarga Sobat Ngarit? Dari 4 hari yang lalu. Oh ya, dikenalin siapa? Mereka sama Bang Rido. Tiba-tiba rame. Kaget aku juga. Oh, PK sama Kak Rido. Iya. Oh, iya iya. Kenal Isha? Kenapa? Udah kenal Kak Isha. Oke. Oh, Kak Isha, Kak Isha off. Gak bisa ini deh. Nah, bisa dia diundang. Ampun. Itulah teman-teman, berkaitan dengan legalitas Sobat Ngarit tadi, saya rasa kita tidak perlu memperdebatkan panjang lebar kemudian menggiring opini seolah-olah memang ada keinginan dari orang tertentu untuk menguasai Sobat Ngarit.
Penjelasan dari Bli Leong saya rasa masuk akal dan realistis teman-teman. Ketika kita melihat Sobat Ngarit sebagai sebuah badan hukum dan Sobat Ngarit sebagai hak kekayaan intelektual teman. Mau bagaimanapun juga, Sobat Ngarit akan tetap menjadi milik Mas Yun. Dan saya yakin seorang Bli Leong tidak akan berani untuk melangkah melebihi apa yang menjadi kapasitasnya. Walaupun secara legal formal memang Sobat Ngarit sebagai sebuah lembaga atau organisasi belum ada yang memiliki. Tetapi secara kultur emosional Sobat Ngarit sudah melekat sejak awal dalam diri Mas Yun sendiri teman-teman. Kita sudahi perdebatan, kita sudahi mencemooh, menuduh, menyudutkan. Karena saya yakin semuanya dilakukan demi kebaikan Sobat Ngarit. Saya tidak membela siapapun di sini teman-teman. Saya hanya menegaskan bahwa kita harus bersikap realistis. Itu saja. Oke? Saya rasa cukup hari ini. Terima kasih banyak. Salam Sobat Ngarit Nusantara. Salam Sak Babatan. Srek, srek, srek.